Keluar. 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 Taso bilang jangan datang tapi rumah. Dan ada ngoni pe kuda cuki di sini pe. Doi tatama sini kok ngoni mau tantang sel yang ngoni pe. Muka langsung apa kita di sini Kasus viral menantu usir mertua di Sulawesi Utara kembali menuai sorotan setelah Sherly sang menantu memberikan klarifikasi panjang. Ia menjelaskan bahwa sikapnya bukan tanpa alasan, melainkan dilatar belakangi luka mendalam sejak 18 tahun lalu. Sherly mengaku pernah diperlakukan tidak baik oleh mertua dan iparnya, bahkan diusir dari rumah karena dianggap miskin dan tidak pantas menikahi anaknya. Saat dirinya direndahkan, dicaci dan dihina tidak ada yang membela, namun ketika ia melawan justru banyak yang menghujat. Luka batin itu menurutnya tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf, apalagi setelah bertahun-tahun menahan sakit hati yang begitu dalam. Sherly membeberkan alasan mengapa ia begitu keras kepada mertuanya. Pernikahannya tidak direstui sejak awal. Ia kerap dicaci maki belasan tahun, bahkan sempat dimadukan ketika suaminya menikah lagi. Ia diusir, anak-anaknya dianggap tidak ada pertalian keluarga, hingga baju-bajunya pernah dilempar ke jalan bersamaan dengan perceraian. Dalam keadaan itu, Sherly bertahan menghidupi anak-anaknya seorang diri hingga akhirnya sukses. Kini saat mertuanya datang, semua luka lama itu kembali terbuka, membuat netizen yang budiman terpecah antara mendukung maupun mengecam tindakannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari video yang viral beberapa hari ini tentang menantu yang mengusir rumah mertuanya secara belak-belakan, secara bertekawangan, bertederahan. Men kita lihat pada sopan nak udah lawang tu diusir orang tu main ke rumah diusir Men kelihatannya bagenam Cuman apakah kita sanggup selama 18 tahun menderita, dihina, dicaci, dikata mertua, sampai ke cucu-cucu pun tidak diakuinya. Padahal anak dia bini menantu teh. Jadi selama 18 tahun tu tidak mudah menahan rasa sakit hati Jadi wajar menantunya sampai sesakit macam ni ngomong dengan dia, sampai mengusir dari rumah menantunya. Kenapa waktu kismin teh menantu tidak dianggap? Sekali menantu dah kaya, dah berduit, baru mengaku yang menantu aku. Jadi makanya kalau kau mau dihormat itu, jadi kau menghormat orang dulu, ditunjukkan sikap baik kau tu sebagai mertua. FB lagi ramai banget tentang mantu yang ngusir mertuanya setelah 18 tahun tiba-tiba datang. Padahal dulu mantunya ini diusir karena miskin, bahkan cucunya tidak Jadi ceritanya si mantu ini dulu 18 tahun yang lalu dia tuh miskin dan dia gak punya apa-apa, dia diusir sama mertuanya. Bahkan anaknya sendiri gak dianggap sebagai cucunya atau gak dianggap ini bukan darah daging dia gitu katanya. Setelah 18 tahun berlalu, si mantu ini udah mapan istilahnya, tiba-tiba mertuanya datang untuk mencari sandaran hidup. Mungkin dia udah gak punya saudara atau anak-anak kandungnya gak tahu kemana yang gak bisa ngebantuin dia dan dia butuh tempat untuk melanjutkan hidup mungkin. Dan diusir sama mantunya yang sudah mempunyai luka yang begitu dalam sejak 18 tahun yang lalu. Ini gue gak bisa berkomentar banyak karena kalau gue belain mantunya salah, kalau gue belain mertuanya juga salah. Jadi menurut kalian gimana? Kalau misalnya kalian di posisi si mantunya akan bagaimana? Coba komen di kolom komentar dong. Kisah mertua yang dulu pernah mengusir menantunya ketika menantunya tak berdaya, dan kini giliran menantunya yang sudah mapan justru mengusir mertuanya dengan cara yang sama. Apa yang bisa kita petik? Kita bisa melihat bahwa sikap kasar dan tidak bijak selalu meninggalkan jejak. Luka lama yang ditanam suatu saat bisa tumbuh kembali dalam bentuk yang serupa, hanya peran yang berbeda. Jika mertua menabur rasa sakit, bisa jadi menantu pun belajar dengan cara yang sama. Akhirnya hubungan keluarga berubah menjadi ajang balas dendam, bukan ladang kasih. Jalan keluarnya yaitu hormati mertua meski pernah salah.
Seorang menantu tetap bisa menaruh hormat pada mertua, bukan karena mertuanya sempurna, tapi karena itu bagian dari menjaga martabat diri sendiri. Mertua juga perlu mawas diri. Masa lalu tak bisa diulang, tapi bisa diperbaiki dengan kerendahan hati dan meminta maaf agar luka lama tidak terus diwariskan. Kadang manusia diuji bukan ketika ia tidak punya apa-apa, tapi justru ketika sudah punya segalanya. Cara kita memperlakukan orang yang dulu pernah melukai akan menjadi cermin siapa diri kita sebenarnya. Kejahatan yang dibalas dengan kebaikan akan lebih menyakitkan daripada dibalas dengan kejahitan yang sama. Seorang mertua diusir, dibentak oleh menantunya dari rumah, diusir, diteriaki. Loh, kenapa Mbak Inem kok diusir? Jadi guys, 18 tahun yang lalu wanita ini mendapatkan penolakan dari keluarga si pria alias ibu mertuanya sendiri. Tidak diakui karena miskin. Bisa dikatakan calon menantunya ini miskin sehingga tidak diakui, tapi terpaksa mereka akhirnya menikah. Dan di saat menikah punya anak, si mertua ini tidak pernah mengakui cucunya. Cucunya tidak pernah mengakui karena dianggap miskin. Nah, setelah berselang beberapa belas tahun kemudian, mertua ini butuh sandaran hidup karena tidak ada yang membantu untuk menopang kehidupannya. Yang akhirnya mertua ini datang ke rumah menantunya. Si menantu ini tidak bisa menerima karena teringat dendam psikologisnya 18 tahun yang lalu, di mana dia diinjak-injak, dikata miskin, bisa dikatakan ditolak, bahkan anaknya sendiri tidak diakui sebagai cucunya. Pro dan kontra masyarakat terkait hal ini, ada yang membela mertua, ada yang membela menantunya. Kalau Mbak Inem Jogja lihat ya, balas dendam itu bukan solusi, tetapi bisa dipengerti oleh sebagian orang. Kenapa orang itu bisa sakit hati? Kenapa orang itu bisa sakit? Ternyata di mana sakitnya itu terdapat luka yang sangat dalam akibat penolakan dari rasa ketidakadilan yang mendalam. Ya, wajar bisa dikatakan ini adalah dendam psikologi, di mana yang awalnya dia diremehkan, dikatain miskin, tidak diakui, dan sekarang dia dicari. Itu wajar hal seperti itu. Lalu dari orang tuanya, kenapa dulu menolak? Mungkin faktor ekonomi. Dan sekarang kenapa mencari? Ya karena dia butuh sandaran hidup. Ini semua jadi pelajaran kita semua. Ya, kita gunakan kejadian ini menjadi edukasi. Kedepannya jadilah mertua yang baik. Kedepannya jangan pernah mengedepankan ego kalian terhadap keluarga. Jangan pernah memandang orang dari segi bungkusnya saja tanpa kamu melihat dalam orangnya. Lalu apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Yang pertama, jangan pernah kalian meremehkan luka batin akibat penolakan keluarga. Jangan pernah kalian remehkan. Lalu yang kedua, belajarlah menjadi orang tua yang bijak untuk tidak menghina pilihan anaknya, apalagi sampai tidak mengakui keberadaan cucunya, ya. Lalu yang terakhir nih, guys, buat kalian yang mungkin selama ini pernah menaruh dendam, belajarlah untuk melepaskannya, belajarlah untuk mengikhlaskannya, belajarlah untuk bebas, karena di saat kita menambung begitu lama dendam tersebut, itu akan membuat hancurnya hubungan keluarga kita. Bahkan bisa membuat diri kita sendiri rugi karena selalu memikirkannya, selalu berada di dalam hati kita, dan kita akan merasa sakit berterus-terusan. Buat kalian-kalian yang suatu saat menjadi seorang mertua, jadilah mertua yang baik ya. Sedang sangat viral di media sosial tanah air kisah perseteruan antara menantu dan mertua. Jadi singkat cerita ya, ibu ini nama Bu Sherly dari Sulawesi Utara, dan ini mertuanya. Ya, 18 tahun yang lalu Ibu Sherly ini hidupnya sangat susah merana. Bahkan mertuanya ini melarang anaknya untuk menikah dengan Bu Sherly ini karena hidupnya susah sekali. Namun karena udah cinta, Bu Sherly akhirnya menikah dengan anak ibu ini dan tinggal di tempat anak ibu ini. Lalu kalian sudah pasti tahu apa yang terjadi ya. Ibu Sherly ini yang sudah dihina, dikucilkan. Bahkan saat sedang hamil, cucunya itu tidak diakui dengan mertuanya ini. Sehingga apa yang terjadi, Bu Sherly ini pun merasa sedih dan akhirnya diusir dengan mertuanya. Singkat cerita lagi, 18 tahun berlalu, Bu Sherly ini akhirnya jadi orang paling kaya di kampungnya. Dan mertuanya ini jadi orang paling susah. Dunia terbalik. Mertuanya ini akhirnya setelah 18 tahun berkunjunglah ke rumah Bu Sherly ini. Kebetulan Bu Sherly ini lagi live. Gitu lagi live, ya di live-in mertuanya diusir. Dulu kau
hina aku. Bahkan saat aku hamil, anak di kandungan aku nggak kau anggap sebagai cucu kau. Begitulah istilah kata-katanya. Pergi kau dari rumah aku, pergi. Sakit kali hatiku ya, 18 tahun dulu kau siksa, kau usir di rumah aku. Begitu kira-kira perkataan Bu Sherly ini kepada mertuanya. Jadi apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama, jangan pernah sepele dengan siapapun. Karena siapapun bisa jadi apapun. Dunia itu berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Selama kita di atas, berbuat baiklah dengan yang di bawah. Jadi ketika kita di bawah nanti, yang atas peduli dengan kita. Namun di sini saya menilai sebagai manusia yang memiliki hati nurani, Bu Sherly juga salah. Cukup kalau kita nggak suka dengan orang, kita sendiri yang simpan. Nggak perlu di live, disiarkan di seluruh tanah air. Harus semua orang tahu. Kalau begitu, apa bedanya Bu Sherly dengan mertuanya? Kalau bisa, keburukan orang kita balas dengan kebaikan. Jangan keburukan kita balas dengan keburukan. Tetapi kalau masing-masing orang tuh punya persepsi atau pikirannya sendiri ya. Itu hanya saran dari saya. Semoga bisa berdamai ya. Karena dua-dua pernah merasa tersakiti dan akhirnya sudah dibalas. Jadi kalau bisa selesai, Bu Sherly bisa memaafkan ibu mertuanya dan bisa hidup bersama-sama. Salam dari Wajah Langsa. Semoga Bu Sherly melihat postingan saya ini.